mobil gue 2 nih. Nah, dua-duanya tuh ada Meo, ada snacknya, ada sampo, ada pasir, kayak gitu tuh semuanya tuh dua mobil tuh tiap bulan. Ada satu kucing ini nih, bayi kucing datang, ya Allah Po, baru sebulan. Sumpah kasihan banget, matanya itu kena chlamydia apa ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi matanya keluar Po. Jadi dia itu tidur lah nemenin nyokap gue. Kenapa gue tahu di saat terakhirnya beliau itu ada dia? Karena foto terakhirnya Bunda laporan ke bokap gue, iya bang, gue lagi tidur nih sama Pau-Pau, dia lagi megang Pau-Pau kayak gini di kamarnya dia. Halo Sohib Meo, selamat datang kembali di podcast Chitchat by Meo. Karena setiap Meong punya cerita, bersama saya Rispo dan saya hari ini kedatangan cewek cantik ya. Dan dia adalah juara dunia Jiu-Jitsu. Belum gue present. Ya salah penyampaiannya. Oh ya juara apalah itu ya. Sun. Sun akan menjadi juara dunia Jiu-Jitsu dan dia pelihara 56 ekor kucing di rumahnya. 56 ekor kucing. 56. Pantes lu jomblo ya. Nah itu rumah 56 ekor kucing tuh udah kayak penitipan kucing apa gimana sih? Enggak, jadi sebenarnya kucing itu tuh kan dia punya sesuatu apa ya, mereka tuh punya sesuatu hal yang bikin kita tuh kayak mau nambah lagi karena mereka tuh sweet. Kalau misalnya lagi sama kita berdua nih ya, mereka tuh manja banget gitu, sama orang tuh nggak mau, mereka tuh punya boundary sama orang yang nggak dikenal. Itu kan aku banget. Iya tapi 56. Semua 56-56-nya iya, begitu? Iya 56-56-nya itu setia banget sama aku dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan karyawan-karyawan aku ataupun orang-orang yang pernah ada di hidup aku, kayak gitu. Jadi lebih setia kucing ya? Iya. Oh gitu. Tapi gue udah lama nih gak ketemu Vina nih. Dulu kita sering ketemu tahu. Iya bener, kita sekarang, syuting bareng. Iya udah lama gak ketemu. Sibuk apa sih sekarang Vin? Sekarang sibuknya banyak sih. Jadi lebih ke, karena kan mau tanding nih ya kan. Mau tanding ke Vegas. Ke Vegas. Vegas? World Champion juga. Las sama. Las Vegas itu tanggal 25-an, 24-an Agustus. Gini, apa? Jiu-Jitsu. Jadi memang aku lagi fokus ke sana. Nah, untuk menambah stamina-nya karena aku tuh main bisa 4 sampai 5 kali di World Master 2025. Jadi aku ngambil kelas bootcamp kayak high rock, strength conditioning, military bootcamp. Terlalu serem-serem semua itu nama-namanya kayaknya ya. Kan mau ikut katanya. Enggak, gue diet dulu aja. Oh iya diet dulu ya. Diet dulu baru. Udah profesional baru. Tapi udah bagus loh Po. Iya. Suka nggak lo sama gue? Enggak. Tapi bener kucing aja tuh butuh diet loh kalau misalnya dia obesitas. Iya tadi kucing lu yang lu kasih lihat gede fotonya kan? 12 kilo itu. Itu namanya Moi Moi. Moi. Jadi Moi Moi ini salah satu kucing gue, dia itu direscue sama bokap di Barito. Dia itu dulu tuh kecil banget, kayak kurus banget, terus cuman ditaruh di satu kandang gitu. Nah cuman waktu pas dilihat sama bokap gue, dia tuh kayak manja banget gitu, akhirnya dibawa pulang. Ditebus lah ini si Moi Moi ini 500.000. 500.000? Oh itu ada yang punya tadinya? Enggak, di Barito, kan banyak yang jualan binatang pasar, tuh. Iya binatang-binatang tuh. Iya di situ. Tapi kucing lu 56. Emang niat pelihara atau ya karena ada yang lucu, lu adopt, ada yang lucu, lu adopt. Iya, jadi gitu. misalnya tadi kan punya 2, namanya Pau-Pau sama Pei-Pei. Nah, dua ini doang. Nah, karena almarhum nyokap gue itu dia tuh nggak suka sama binatang, apalagi kucing gitu. Nah, kucing ini datang ke kehidupan gue karena untuk menemani gue yang nggak punya adik kakak ini. Oh, lu anak tunggal. Gue anak tunggal. Jadi lu miara kucing emang karena buat nemenin lu. Iya, gitu awalnya. Jadi gue ngerengek-ngerengek lah minta sama bokap gue. Terus akhirnya dikasih lah sama anak buahnya dia, 2 sepasang. Itu umur berapa? Pertama kali lu melihara kucing umur berapa? Kayaknya gue umur 24 deh. 24 tahun.
Jadi gue inget banget karena dulu awal-awal gue masih kuliah sambil kerja gitu. Nah itu kucing ada di rumah 2, namanya Pepe sama Pau Pau. Nah Pepe-nya baru meninggal tahun lalu, sedih gue, udah tua aja sih. Nah si Pau Pau ini masih ada nih sampai sekarang, kesayangan gue, ada tidur sama gue di kamar. Karena paling tua, kucing lu paling lama Paling lah ya. lama dan dia tuh paling sayang sama gue. Jadi kalau misalnya gue lagi sedih, gue nangis, dia tuh kayak nyamperin gitu po, terus kayak meluk-meluk gue, meluk gue gitu. Lah, sensitif banget ya. Iya. Tapi gue beberapa kali ngomong sama orang yang punya kucing, emang kucing tuh sensitif. Iya, tau. kayak dia tuh nyerap energi negatif gue, jadi dia tidur, bangun-bangun gue seger. Apalagi kalau kucing itu tuh udah loving gitu loh, tau gak sih yang kayak yang kayak roti gitu di samping gue lagi tidur di atas perut gue nih. Udah terus pagi-pagi gue ketiduran, bangun-bangun gue seger banget. Yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya orang tuh nggak notice kan kalau kucing itu tuh melindungi kita dari energi-energi negatif, nyerap itu semuanya dan dirilis sama dia gitu. Tapi makna kucing buat lo apa? Teman sejati kah atau? Itu udah seperti apa ya, belahan jiwa gue lah. Jadi gue tuh nggak tahu po kalau misalnya ini kucing duluan dibandingin gue gak ngerti kayak gimana. Gue mau ngebayangin aja udah takut banget, nggak mau kayak jangan tinggalin dulu ya, jangan tinggalin dulu kayak gitu. Tapi gue sempat lihat story lu tuh, siapa yang kucing lu Yang mana? mati tuh, si Pepe. Iya Pepe, ya, gue Pepe. sedih banget sih Pepe meninggal. Gue kayak karena dia itu kan dulu kan gemuk banget. Nah terus dia itu kena penyakit yang liurnya tuh keluar terus gitu, virus lah gitu. Dan ditambah lagi kan daya tahan tubuhnya dia belum kuat banget kan. Nah ditambah lagi waktu pas gue ronsen ke dokter itu gue tuh kayak apa ya, gue tuh bener-bener memperjuangkan ini kucing gitu loh. Jadi setiap kucing gue misalnya ada 56 ya. Bukan misalnya, Katanya update memang terakhir 56. sekarang 57 katanya. Sekarang 57, kalau pas yang sekarang, kalau kemarin gua kirim tuh masih 56 ya kan. Nah sekarang tuh udah 57, baru nambah 1 lagi. Dia itu British Shorthair tapi kawin sama si Scottish Fold. Jadi dia bulunya itu abu-abu biru gitu. Tapi kupingnya dia turun, lucu banget, masih kecil, masih 2 bulan. Baru Udah gitu. datang dari Batam naik, udah pakai paspor noh. Repot banget. Ada paspor kucing gitu, lucu banget deh po, sumpah. Nah itu tuh rencananya mau gue kawinin sama kucing gue yang namanya Donat. Ada, dia British Shorthair juga. Itu kenapa namanya yang donat? abu-abu. Bolong tengahnya apa? Gendut, ngumil-ngumil gitu. Oh, gitu. Ya masa onde-onde kan gak cute Iya, ya kan. donat, Donat namanya gitu, donat. namanya donat gitu. Nah jadi intinya adalah semua kucing yang ada di dalam hidup gue itu semuanya tuh bener-bener apa ya, kayak ada artinya gitu. Gue tuh nggak segan, gue dan bokap ya nggak segan-segan mengeluarkan kocek banyak untuk kesehatannya mereka gitu. Dan tambah lagi juga makanannya mesti bagus. Iya, tapi kan kalau kucing buat lu kayak teman sejati lah. Iya benar. Kalau Meo ini teman sejatinya kucing. Teman sejati banget, bener banget. Waduh. Tapi kucing lu makannya Meo. Iya, Meo dong. Meo. iya. Jadi kucing gua itu dia tuh picky eater. Mereka itu nggak mau makan makanan yang lain kecuali Meo, tapi bukan yang gede, bukan yang buat adult. Dia tuh suka Meo kitten yang kecil-kecil, Oh, iya. kibblesnya gitu. Nah itu tiap bulan itu gua beli sampai 2 mobil, po. 2 mobil taruh di garasi, di bagasi. Ada video sama fotonya, serius 2. Jadi mobil gue 2 nih, nah dua-duanya tuh ada Meo, ada snacknya, ada sampo, ada pasir, kayak gitu tuh semuanya tuh 2 mobil tuh tiap bulan po. Dan ya kebayang sih ngurusin 50. Dan gue tuh belinya sekilo-sekilo po kan, kucing gue banyak. Iya. Gitu. Tapi bokap juga support kucing. Nah itu justru gue senengnya karena bokap itu tuh juga sayang sama kucing. Itu. Nah yang lucunya lagi kalau kucing gue ini nih dia itu misalnya sakit nih ya, sakit gitu. Nah kalau si Pepe ini meninggalnya karena dia punya skoliosis. Skoliosis itu sakit tulang itu kan? Ya Yang kan, sakit tulang belakang. Iya. Jadi dia tuh kayak bentuknya S gitu. Jadi pernapasan dia itu tuh agak terganggu di paru-parunya. Nggak bisa dibenerin karena itu emang udah bawaan lahir. Dan dia tuh nggak suka digendong karena kalau digendong sakit. Oh iya. Gitu. Nah jadi udah gue ronsen tuh, oh ternyata ini memang kayak gini. Ya udah mau gimana lagi ya, kita kan semampunya aja ya. Nah terakhir yang gue tuh ngeluarin banyak banget uang itu sama kucing gue, itu namanya Mimi. Mimi ini
dia itu breednya American Curl. Jadi tapi munchkin, dia tuh pendek, tapi dia ada kupingnya tuh yang ke belakang gitu loh, tau gak sih yang gitu, itu American Curl, munchkin. Dia kena calici apa gue lupa deh kalau nggak salah. Dia tuh pokoknya dia punya anaknya semua meninggal. Itu gue nangisnya seada-adanya, sumpah. Ntar gue kasih lihat deh videonya, gue bener-bener nangis seada-adanya kayak udah sayang banget namanya anak-anak kucingnya gitu. Anak kucingnya 4, nah dia itu dikawinin sama BSH. Jadi gue mikir British short hair. Nah itulah makanya gue ngambil donat. Karena untuk mengobati kesedih gue, karena yang kawinan sama dia ini kan bagus-bagus, meninggal gitu, cuman tinggal 1. Dia itu, gue nih terakhir itu 17 juta untuk menebus dia untuk operasi dia. Wah. Dan dia itu nggak bisa tinggal sendiri, dia tuh sama anaknya, makanya bayarnya double. Karena anaknya masih baby. Ya tapi emang. Jadi dia itu 2 minggu di klinik, 2 minggu juga lah sama anaknya. Jadi yang ini kena juga, yang ini kena juga biayanya gitu. Ya cuman kan nggak bisa kita tinggal. Ntar anaknya mati juga, ya udah deh barengin aja gitu. Nah sakitnya dia itu sakit jadi puting susu. Dia kan ada puting susu nih karena dia habis melahirkan kan. Nah puting susunya ini udah nggak bisa diambil lagi sama anak-anaknya karena dia lagi sakit. Jadi lebih sensitif 1. Dan yang kedua, kucingnya, anak-anak kucingnya itu udah pada meninggal. Jadi nggak ada yang nenek nama dia kan. Nah jadilah pembengkakan di puting susunya. Jadi mesti dipotong, mesti dipakein selang biar air susunya tuh keluar dari selangnya gitu. Karena 17 juta, Po. 17 juta ya? 17 juta. Tapi ini juga bisa jadi pelajaran buat Sohib Meo. Kalau mau adopt kucing tuh jangan FOMO-FOMOan gitu. Harus siap dengan makanannya, perawatannya, vaksin segala macam. Apalagi kalau mau punya 56 gitu. Harus gini, punya kucing banyak itu tanggung jawabnya juga banyak. Jadi ada 56 tanggungan lah ini. Gitu. Belum lagi gue abis rescue yang jadi ke makam nyokap kan gue tiap hari tuh. Nah itu suka ada kucing datang karena di makam nyokap gue itu gue kasih Meo. Serius, jadi gue kasih makanan kucing di situ. Nah di situ terus dia datang. Nah mungkin ada 1 kucing ini nih, bayi kucing datang, ya Allah Po baru sebulan. Sumpah kasihan banget, matanya itu kena chlamydia apa ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi matanya keluar Po. Mata keluar dari kepalanya Po. Jadi bernanah keluar sampai robek. Waduh kasihan banget ya. Gua ambil, gua taruh di rumah, gua bersihin, gua bawa ke dokter, udah dikasih antibiotik. Nah itu nggak bisa dioperasi karena dia masih 1 bulan, masih 0,5 gram beratnya dia. Ibunya nggak ada itu? Nggak ada, orang datang tahu-tahu ke mobil gue. Oh iya. Terus lu bawa? Gue bawa, udah akhirnya rawat jalan. Nah terus lu kan kucing lu 56, malah 57 sekarang. Ngurusnya gimana itu? Lu ada cat sitter? Atau karena kan lu harus jujitsu, lu harus syuting segala macam gitu. Nah itu kucing-kucing gimana? Lu bisa bayangin gue kalau setiap pamit pulang pamit kerja atau pamit keluar, itu satu-satunya gue pamitin. Pergi dulu ya, wah pergi dulu ya, wah itu sampai 56. Jadi harus ada sejam kali itu gue pamit. Berarti lu gue harus ada kasih sayang juga nih sama kucing-kucing gue, walaupun dari luar, di dalam, di mana, di garasi kayak gitu. Nah ada manajer kucing gue. Manajer kucing? Lucu ya? Jadi manajer kucing itu yang ngurusin kucing-kucing gue semuanya. Namanya Mbak Suci. Nah dia yang ngurusin vitaminnya, apa semuanya, dan itu dia yang ngerti gitu. Kalau misalnya nih dari 56 itu gitu tiba-tiba ada 1 yang mati gitu, lu sedihnya sama atau kadar kasih sayang lu ke 56-nya itu beda-beda? Sama. Makanya si Mimi ini kan dia nggak tidur sama gue. Iya. Yang tidur sama gue kan Pau. Yang orange yang pertama kucing pertama gue itu. Tapi gue tetap nebus dia. Ada loh kucing, gue kesedih banget ya waktu itu Dokter Tirta kalau nggak salah ya, gue di mana ya, gue di TikTok ngeliat Dokter Tirta itu dia nebus 1 kucing yang harganya itu 11 juta karena waktu itu dia kena flu atau apa gitu, kena penyakit, ditinggal sama ownernya, akhirnya tinggal di situ. Nah si yang punya pet shop ini buka, siapa yang mau tapi harus bayar biaya sakitnya dia, dokternya dia, dibayar sama Dokter Tirta, akhirnya dia bawa ke Dokter Tirta, akhirnya di rumahnya Dokter Tirta sekarang. Nah gue tuh nggak mau jadi orang kayak gitu.
Di saat gue udah punya kucing, berapapun dia menghabiskan uang di sana, gimana caranya gue tebus gitu. Jadi maupun itu nggak tidur sama gue, maupun itu nggak kesayangan gue, ya tapi yang namanya kita udah bonding gimana ya, itu juga si Mimi ini kan baru 2 minggu loh di rumah gue waktu itu kejadiannya. Dan salahnya dari owner sebelumnya dia belum divaksin, jadinya kena lah nih penyakit ini gitu, lebih sensitif dia. Tapi lu vaksin semua ya, karena takut nyebarin ke kucing-kucing yang lain Gue vaksin kan? semua rabies, vaksin chlamydia itu yang buat mata yang biar keluar itu, terus vaksin panleu yang paling gue takut sih, karena panleu tuh cepet banget, virus panleu tuh cepet banget bikin kucing mati. Jahat itu. Lu sampai tahu nama-nama sakit Tahu kucing ya? lah ya gimana dari Panleu, umur berapa? chlamydia, apa segala macam gimana kan gitu. kejadiannya banyak ya, dan gue tuh nih kalau misalnya gue tengah jalan nih Po ya, kalau misalnya kita naik mobil nih berdua nih Po, gue lagi nganterin lu balik gitu misalnya, terus tahu-tahu ada kucing lagi jalan nggak ada siapanya, nggak ada emaknya atau dia sendirian lagi cari makan, gue ambil Po, gue bawa ke Depok. Vaksin dulu mau nggak mau Iya, akhirnya taruh di gue rumah. grooming, gue iniin, terus abis itu gue kebiri, abis itu gue lepas. Segitunya banget lu ya? Iya, sama kucing ya? lagi makan nih di pecel ayam, ada kucing. Ya, gue ambil deh, gitu. Kalau gue mah gue kasih ayam, tulang, gue kasih tulang gue ambil. Dia kasih tulang aja juga udah seneng, Pin. Harus ekstra dong. Harus ekstra. Berarti emang benar-benar cinta lah, suka lu sama kucing ya. Tapi kucing yang paling ribet menurut lu ngurus kucing jenis apa? Dari semua kucing Sphinx. Oh, Nauzubillah itu. yang gak ada bulunya itu ya? Yang gak ada bulunya, Po. Tadi tuh mau gue bawa ke sini, tapi chaos itu tuh kucing tuh. Dia tuh nggak mau lepas dari gue. Dia kesini mulu yang ada nanti kita nggak seru. Kenapa susahnya? Kenapa? Susah. Pertama satu, pasirnya itu nggak boleh yang ngasal. Jadi pasirnya harus pakai yang tofu itu, tau gak sih, yang dia yang lebih lembut gitu. Iya, karena dia kan nggak ada bulunya, ngerti deh dia, jadi dia nempel-nempel kan, jadi dia mesti yang benar-benar nyerap banget itu. Yang kedua, dia cuman pengen Meo yang tuna, yang warna ungu, tuna scallop, ada deh pokoknya dia itu kayak creamy Meo gitu, dia sukanya itu doang. Enggak. Gue nyari seadanya sekeliling rumah gue tuh di daerah sono deh, Kelapa 2 Depok. Ntar kita ke pabriknya. Boleh kali ya? Wah, Po, terima kasih loh, Po. Masuk, Po. Iya. Gue kan cuma ngomong ya, tapi kan terserah ini. Jangan makasih aku sama gue. nyarinya rasanya susah banget, aduh gitu. Gitu. Meo ya. Meo yang masa rasa itu. Nah, iya dia tuh nggak sukanya ada itu doang. gitu. Kalau yang lain, yang ayam, yang salmon tuh dia nggak suka. Iya, tapi Nah, satu lagi. Dia ini harus panas. Dia tuh badannya harus hangat. Jadi gue pernah naro mereka suami istri namanya Pinky sama Spinky. Kan soalnya mereka pink kan. Iya. Gue taruhlah di luar. Sebenarnya bukan di luar banget. Jadi rumah gue tuh luarnya itu kayak ada balkon gitu. Jadi sebenarnya tuh kena angin aja. Tapi sebenarnya masih dalam rumah, Po. Nah, kadang kalau udah malam itu kedinginan kan. Kok ini mati? Kita mikirnya apa ini mati gara-gara. Jadi ada 2 nih. Jadi sebelumnya meninggal. Itu kita mikirnya, gue pribadi, karena kan gue tuh tiap hari sama mereka kan, karena siangnya tuh nggak ada sakit, nggak ada apa, kok bisa matinya tiba-tiba gitu kan. Gue mikirnya waktu pas gue tanya dokter, karena mereka itu tuh rentan kena penyakit jantung. Kata gue, nih ngeliat setan apa ya, tahu-tahu mati. Gitu. kalau ngeliat setan sih paling kaget ya. Enggak. Kaget karena Iya, dia iya. kena dia tuh rentan penyakit jantungan yang ceweknya ini, betinanya. Kaget mungkin. Sumpah lu cek ChatGPT. Iya, ya udah. Beneran sampai gua cek ini bener nggak sih, ini ngaco nih Gue percaya, gitu. gue percaya. Iya, Ya bener, gitu. gua Nah, percaya. pokoknya gitu, intinya gitu kan. Nah, terus abis itu kita kasih lagi betina kan, meninggal juga. Nah, jadi gue mikirnya apa ini kedinginan gitu. Dan dia tuh kan memang gak cocok untuk yang dingin-dingin kan, mungkin tempatnya gitu. atau negaranya yang asalnya dia. Akhirnya gue taruh di dalam, Po, luarnya. Jadi kandang gede nih ya, luarnya gue kasih sarung tuh, atasnya biar anget. Karena kan di dalam juga ada AC kan. Terus gue kasih lampu ayam tuh nggak lo yang warna yang kuning, warna-warni, yang warna biar kuning, hangat. ya kan biar anget di situ. Bawahnya gue kasih alas lagi biar anget. Terus gue kasih tempat buat bobonya, udah. Aman. Dan
tiap hari karena itu kucingnya nggak ada bulu, tiap hari tuh gua nyuruh mbak gue buat kasih lap anget gitu kan, buat dilap tuh kulitnya dia biar nggak lembab. Kalau nggak kan jadi lembab bau kan, gitu kan. Terus habis itu dilap, habis itu dikasih tisu basah. Nah gua beli parfum khusus kucing juga biar baunya nggak lembab gitu. Ribet gila. Parah ya, tapi happy aja ya. Happy, gue senang. Terapi lah. Ya tapi kita mau lihat nih keseruan lo sama kucing nih, ada videonya nih. Ini nih Po. Iya ini. Mau gue bawa tadi Po. Ini mas sashimi. Kayak salmon ya. Ini rescue. Rescue Po nih di kandang gue Po. Oh. Di garasi. Ini yang Mimi. Mimi ini yang baru 2 mingguan. Ini Mochi. Ini rescue juga Po. Lulu. Rescue, tapi Iya. bagus ya. Ini Moimo yang 11 kilo. Oh iya nih. Si ini mana Pau nih, nggak ada ya? Popo tadi pertama nggak Oh tadi? pertama. Ini anaknya Salju, ini juga anaknya. Ini namanya Kinder. Ini Unyil. Unyi. Ini BSH yang namanya Donat. Oh, Lu ini nggak yang bolong kan? donat. Iya bener. Tapi nggak bolong. Ini tengah. Pau-Pau. Ah ini. Ini yang tidur sama lu nih ya? Iya, tuh mirip kan? Ini Jono, mukanya mirip bokap gue. Lah, kok bisa mirip Karena bokap? kesayangan dia. Ini mirip gue kan, lihat tuh. Mirip gue nggak? Mirip. Tapi beneran sebanyak itu ya? Iya. Lu tiap hari tuh berinteraksi sama mereka itu pada? Iya. Aduh. Jadi misalnya gue syuting jam 10, jam setengah 8 tuh gue udah bangun. Halo selamat pagi anak-anak aku, dateng ngeliatin, peluk, main, turun, terus ke depan, ke tengah, ke garasi, naik lagi gitu. Iya. Tapi tadi yang pertama siapa? Sping itu ya? Iya. Sping ternyata lucu ya? Sping Iya ya? kan? Itu tadi mau gue bawa pos sumpah. Cuman, ya? ini cranky banget nih Bagus loh pasti nih. Sping Iya. lo. Lucu banget po. Iya kan walaupun gak ada bulunya tapi unik ya, punya Iya, ntar keunikan. deh kapan-kapan kalau ngundang gue lagi gue bawa. Iya. Gue bawa deh, tapi iya, gue bujuk-bujuk dulu. Dia tuh mesti dibujuk dulu kayak, Iya. nanti besok datang ya. Nanti besok kapan-kapan ini ya. kesini lagi ya. Ini kan Iya. podcast masih sampai Oh ratusan iya, episode. jelas dong, masih berapa ratus Episode. episode Iya, lagi masih ya, berapa Po, ya. ratus Masih episode bisa lah buat lagi. 3 kali lagi gitu. lah ya Po ya. Tapi dari semua kucing lu yang punya backstory paling menyentuh buat lu yang mana? Ada yang menurut lu ini dia nih, aduh gimana gitu banget. Baik sedih maupun happy ya. Ntar sedih gue nangis. Gak apa-apa. Oh, ntar dipuk-puk nggak gue nangis. Dipuk-puk, Gitu. tenang. Ada kompos loh, bubuk kompos. Lucu, itu lucu. Jadi gini Po, jadi Yang backstory-nya paling, ya jadi nyokap gue kan meninggal 1 tahun yang lalu. ya. Ini kucing pas diambilnya emak gue itu tidur sama dia. Pas nyokap lu meninggal, ini kucing lagi Tidur tidur sama sama nyokap. Kenapa gue tahu? Tapi nyokap kan gak suka kucing awalnya. kan? Enggak awalnya, tapi Oh, itu iya. kan mereka kan punya sesuatu hal yang bikin kita suka sayang Iya. sama dia. Akhirnya jauh lebih sayang lah orang tua gue dibandingkan kucing jadinya Iya. daripada gue. Nah waktu pas itu kan lagi puasa tuh tahun lalu tuh Po, kan kita ada acara sahur tuh Po. Iya. Gue tuh ngider tuh. Jadi kadang gue syuting pagi, abis itu gue sahur ini, maksudnya Iya. gue jarang ada di rumah gitu. Jadi gue keluar terus. Nah waktu itu gue lagi nggak nginep di rumah karena gue mikirnya ntar juga ada sahur kan. Aduh ya deh, gitu lo ngerti gak sih maksud gue kayak. Iya. Lu tau lah gitu kan, buka puasa sahur kita kan Iya. kayak gitu kan. Iya. Jadi dia itu tidur lah nemenin nyokap gue. Kenapa gue tahu di saat terakhirnya beliau itu ada dia? Karena foto terakhirnya Bunda laporan ke bokap gue, iya bang gue lagi tidur nih sama Pau-Pau, dia lagi megang Pau-Pau kayak gini. Di kamarnya dia. Si Pau-Pau itu yang Si sampai Pau-Pau. sekarang tidurnya sama lu. Iya. Jadi waktu pas dialah yang ngeliat Po, bener-bener pas nyokap gue udah nggak ada, gue ngeliat handphonenya dia berapa jam sebelumnya, jadi kayak 5 jam sebelumnya, 5 jam berapa jam sebelumnya lah, pokoknya nggak sampai sehari lah. Itu bokap gue dikasih foto itu udah, terus nyokapnya paginya udah nggak ada. Waduh. Gitu, jadi bener-bener dia di situ, terus Pau-Pau waktu pas, mau nangis deh gue. Iya tapi Dia Pau-Pau waktu pas di sebegitunya atas, lah buat lu ya, udah Iya. kucing pertama lu. Dia nangis 3 hari Po sama gue. Lu tahu kucing lu nangis gitu. Lah nangis kan basah. Oh.
Jadi bener-bener gue lagi tidur kan gue nangis tuh, terus papa tuh juga di samping gue dia nangis juga. Jadi kayak kalau menurut gue apa ya, gue nggak ngerti mungkin energi dari nyokap gue yang ke dia atau mungkin energi gue yang ke dia, jadinya kayak dia jadi sedih gitu. Gue nggak tahu apa mungkin juga dia ngelihat kejadian itu, gue juga nggak tahu karena kan tidur nyokap gue tidur, jadi nyokap gue tuh meninggal tidur di sofa. Dan ada si Pau-Pau itu. Ada si Pau-Pau. Saksinya sebenarnya si Pau-Pau. Itu dia makanya itu dia. Jadi gimana ya, Pau-Pau ini gue tuh sampai ngomong sama gue kan gue sendirian di rumah ya, gue nggak ada saudara, jadi gue ngajak ngomong kucing. Jadi ngomong gini, Pau-Pau nanti kalau misalnya duluan nanti tunggu aku ya, atau aku duluan nanti nyusul ya, kayak gitu-gitu Pong. Sedih. Tapi sesedih itu ya, emang sebonding itu, Iya. kayak, tapi Pau-Pau pernah lu ajak gitu nggak ke kuburan nyokap? Lu kan tiap hari tuh kadang ke kuburan nyokap. Enggak sih, gua takut dia ngereok aja. Iya takutnya ya siapa tahu dia pengen kali Iya gitu. sih bisa jadi ya. Ya boleh ajak sih aja tuh, sesekali boleh. Ntar sebelum mandi, gitu. sebelum dia mandi, gua ajak dulu deh. Iya Bener-bener gitu. juga Kayaknya bisa. pengen kali dia diajak itu. Iya. Tapi di sana tuh ada kucing juga, Po. Di kuburan Oh gue ya itu. gue sering lihat tuh di Iya, story banyak lu. banget kucing. Iya, Jadi gue takutnya ntar mulu ribut. kucingnya. Iya. Chaos lagi gitu. Tapi dari 57 kucing lu sekarang itu ada yang suka berantem nggak? Oh, Jono, tadi yang mirip bokap gue itu. Beneran? Nih ya, orang yang suka kucing nih, Po, Ya. nih. Gue kasih Ya, tahu nih, tadi Po. lu bilang kucing lu mirip ini, gue iya karena sama-sama kucing gitu. Kalau Jono mirip bokap lu. Ini bapak-bapak, itu kucing mirip bapak-bapak, apa bagaimana? Itu ada mirip gua nggak? Gua mau bilang enggak, lu ancem. Ya, mirip gua nggak? Iya mirip, jujur. Gua nggak tahu di mana miripnya. Kok bisa kucing mirip orang? Po, ih. Muka dia sama semua. Yang ini mirip lu, yang ini mirip bokap lu, bagaimana? Po, lu katanya pecinta kucing. Iya, tapi harusnya gua- lu tahu dong kalau misalnya sesuatu binatang yang udah sering bonding sama kita, mukanya tuh jadi mirip. Iya, kalau lu mungkin Kucing ngeliat gua kan gitu. mirip gue. Ya jangan lu paksa gue bilang mirip lu. Yang mirip bokap tuh, kucing gue mirip gue kan. Mana coba lihat. Tuh, Di mana mirip lu lah? mirip gue kan? Mirip kan? Tuh, mirip tuh. Coba lihat. Belum. Mirip gak, Po? Mirip gua. Mirip itu, kan? Karena emang itu lu banget Mirip kali ya. kan? Gua banget kan? Secara tekstur wajah. Secara tekstur iya. wajah, matanya belok. Iya belum. Cute-cute-nya. Iya, Mirip kan? iya. Mirip kan, Po? Mirip, kumis lu Nah. juga panjang Iya, gini. bener ini. Orange kan, Po? Iya orange. Ininya putih, orange, tuh iya. pas kan? Iya pas, Cocok banget. mirip banget. Ya mirip bokap lu. Ya mirip bokap, bener sumpah dia mirip banget sama bokap gue. Bokap lu mau dijulukin sama dia. Lah emang iya, mirip gue udah ngomong kok dan itu mbak gue yang ngomong. Mbak gue asisten gue ngomong, bener gak? Mirip kan? Ya karena lu gaji itu mah, bener karena takut daripada lu itu takut. Terus gue harus kasih lihat bokap gue sih. Iya ya tapi emang mirip-mirip gitu. Lu tahu Regen kan? Regen mirip Kia Sonet. Lu kalau lu bilang emang ada orang yang mirip-mirip kayak gitu dah. Tapi Ya udah, bener, gua jadi si Jono ini dia tuh namanya kan Jonathan Oliver. Wah ada nama panjang. Ayo panjang, panggilannya Jono. Jono. Gitu. Jonathan Oliver. Johnnya Jonathan, O-nya Oliver. Iya gitu. Kalau Kenapa panjang, dikasih nama Jonathan apa? Oliver, Jonathan kan ribet. Ya udah lu Jono. kasih dari awal aja lu kasih nama Jono, gak usah Jonathan Oliver. Itu punya nama panjang semua kucing lu 56. Hah? Itu kalau ditulis namanya 56 nama panjang semua, panjang banget itu, Vin. Lu nama itu adalah doa. Iya. Pau-pau tuh artinya gendut. Pau-pau kayak bakpao gitu. Bakpao, Gua kan ya. kuliah di Cina lama. Iya. Gitu ya, pau-pau Pepe gitu loh. Iya. Ada Mei-Mei gitu. Mei-Mei, Nah Pepe. si Jono ini tuh yang ngasih nama tuh bapak gua. Oh. Biar kayak bule-bule gitu. Namanya tapi karena lu lama di Cina namanya kayak Cina-Cina, Pau-Pau, Pepe. Iya. Ada yang Puyung Hai enggak? Fuyung Hai. Tapi- kalau Fuyung Hai mah dari Sukabumi ya. Iya, Pe, nggak bisa ngomong Pe. Gitu. Tapi lu kalau pulang nih,
lu panggil satu-satu atau cuma hai datang semua gitu. Hei, weh gitu. Kalau nyuruh ngumpul, kalau 56 kan nyuruh ngumpul. Bapak, meme, mama, momo, meme, Jono, Oliver apa segala macam. Lu manggilnya lama kalau nyuruh ngumpul gitu. Atau kucing, yang merasa kucing sini gitu. Kenapa lu gimana? Jadi gue buka pintu nih, Po. Ya kan? Kretek. Deng, anak-anak aku. Gitu. Anak-anak. Lu punya kucing apa enggak sih sebenarnya? Gua nggak punya sekarang, dulu punya. Sekarang rumah gue sempit. Ya. Kucing gue ganti sama anak gua. Anak gua sekarang 2. Kalau kucing berarti karena backstory-nya si Pau segitunya gitu udah pasti yang paling lu sayang. Yang paling gua sayang. Tapi sebenarnya semuanya gua sayang. Tapi kan kucing sifatnya beda-beda nih. Iya. Siapa yang menurut lu paling nakal? Yang paling nakal. Suka iseng jailin yang Aduh, lain sumpah. apa? Jono itu. Ya kayak bokap lu. Iya, ya kayak bokap gue itu. Nanti deh gue kasih fotonya ya. Gue mesti nyari dulu di WhatsApp-nya bapak gue kan kayak, ayah mirip ya gitu. Oh iya. Jadi kayak ini struktur mukanya tuh begini, terus mukanya gini, bener kayak bapak gue dah. Tapi gue nggak percaya, Pin. Masa mirip bapak? Yang tadi aja jujur ya, kagak mirip. Ini kan katanya mirip tadi, iya, terus tapi, 10 detik lagi bilang enggak, iya, lu jadinya kan, mirip apa enggak sama gue? Udah duduk mirip. Udah mirip kan? Kan lu tirus, dia enggak gitu. Kan lucu, Po. Kayak gitulah si Jono. Kayak si Jono. Dia tuh ya selalu ribut sama kucing-kucing gue yang lain karena ya dia tuh pengen ngawinin semua. Nah, si Jono itu pengen ngawinin semua? Kalau bokap lu enggak kan? Enggak. Iya, enggak ada. Ya enggak dong, Iya, Po. iya. Masa iya, Pak? Ya enggak. Iya udah. Maksudnya Jailnya itu tuh kayak dia suka deketin, terus dia kabur, deketin, terus dia kayak cabut, kayak gitu-gitu. Kayak apa iseng gitu. Satu lagi ada Nagi, ini dikasih sama temennya temen gue. Ini juga nya sembarangan, dia tuh kalau suka ngasih teritorial gitu di sini, kadang di sini gitu. Jadi kalau ada yang lain di situ dia suka marah. Iya, dan si Nagi ini astagfirullahaladzim, setiap gue buka pintu cabut keluar, bung. Kabur ya, gue omelin lah. Lu mau jadi gembel lu? Ngapain lu di luar? Udah enak-enak di dalam makan meo. Lu malah keluar lu, nyari yang lain gitu. Terus kalau dia jawab anak pang aja hidup, gimana? Kan lu bukan anak pang, lu anak meo gitu. Kalau anak pang mungkin makannya bisa berantakan. Karena tapi kalau gue kan gak harus meo dan meo. Meo sih keren sih. Iya, keren banget. Tapi kalau anak gua tuh sering ngasih makan kucing di mana-mana, kemana-mana bawa meo. Iya, yang jadi di komplek tuh street ada feeder ya. Street feeding ya gitu. Jadi kalau di komplek gua itu semua kucing kasih makan sama dia. Sama gitu. kayak gue. Akhirnya tetap jadi banyak di rumah gua kucing Jadi walaupun gak pada dipelihara kan? ya. Iya. Datang, Karena ini kan gitu. nyium baunya yang ini nih anaknya suka kasih makan gitu. Iya gitu, apalagi kan nutrisinya lengkap. Iya, lengkap banget. Iya. Mengandung vitamin C, vitamin E, zinc, udah gitu, nih gara-gara Meo ya, kucing-kucing gua yang gua rescue, tadi kan pada rontok-rontok tuh, pada bagus semua, Po. Itu yang gua kasih video itu. Oh iyalah, bulu jadi bagus. Bulu jadi bagus banget. Nutrisinya emang lengkap gitu. Ada yang untuk mencegah hairball, ya kan segala macam itu. Jadi ada yang buat saluran kencing juga lancar gitu. Kalau bisa ngomong ya, kalau bisa ngomong, kucing bisa ngomong dan lu bisa ngobrol lah sama dia. Lu pengen takut sih, Po. Ngobrol apa sama dia? Takut, Po. Terlalu banyak rahasia gua. Oh, dia tahu ya? Tahu, Po. Apa aja? Lu kucing. Jadi pokoknya intinya adalah kalau misalnya kucing gue itu mau ngomong, gue tuh suka kucing karena dia nggak ngomong. Intinya gitu. Jadi kalau ngomong mungkin gue nggak suka sama kucing. Ya banyak. Lah gue aja nyari laki nggak suka yang banyak ngomong. Lu nyari laki yang nggak bisa ngomong. Nggak banyak ngomong, nggak banyak. Nggak Gitu. banyak, bukan nggak bisa. Nggak banyak kok, beda ya. Nggak banyak ya, ngomong dikit seperlunya. Iya. Tapi kan ada juga cewek yang suka laki yang humoris gitu. Tapi kan nggak harus banyak ngomong. Emang humoris harus banyak ngomong. Bisa aja one shoot one kill. Diem tapi lucu gimana? Iya, tebak-tebakan misalnya.
Tiba-tiba gitu dia, tiba-tiba lu. Masa lu suka nyari cowok begitu. Tapi kucing buat lu bisa bikin stress release banget ya? Lucu. Hah? Itu sakit jiwa. Itu kan? tapi ketawa lu. Oh iya benar. Ya. Enggak, tapi bener lu kalau lagi stres sama kucing lu bisa Iya, hilang itu jadi kalau semua. misalnya gue lagi stres, gue lagi denger curhatan teman-teman gue, itu semuanya kan ke gue tuh, misalnya Iya. gue curhat Ada dong, pada cowok curhat gue masalah begini, ngerasa kayak kita yang gak punya masalah banget ya. Benar, iya dikira kita kagak pernah ada masalah apa, cuman karena temen kan kita Iya. mesti dengerin curhatnya gitu kan. Kadang kan mereka cuma pengen didengerin doang gitu. Akhirnya ke gue tuh, nah energinya kan switch tuh. Gue masuk ke rumah, kucing gue langsung nyamperin gue, meong. Gue tidur, dia tau-tau naik ke atas perut, ke atas dada gue tidur. Ker. Udah gue ketiduran. Terus Nyaman pagi-paginya aja enak gitu. deh, iya gitu. Jadi gue nggak nge-holding energi negatif juga gitu. Dan gue tuh suka sama kucing karena dari kucing itu kita bisa tahu dan kita tuh sadar kalau cinta sama orang itu nggak harus ngomong, tapi bisa dengan sikap. Ngomongin kucing peliharaan ternyata mempunyai efek yang sangat besar bagi kesehatan mental kita. Alangkah baiknya kita juga harus memberikan yang terbaik buat kucing kita dengan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang baik. Jadi ada timbal baliknya. Ketika kucing bisa bantu kita ngelola stres, kita pun juga bisa kasih special treat ke kucing peliharaan kita dengan Meo rasa khas Nusantara yang spesial. Meo, rasa khas Nusantara, makanan kucing pertama yang punya varian yang mengangkat rasa Nusantara. Seperti ikan cakalang, empe-empe, otak-otak, ikan bandeng, dan juga ikan gabus. Oke Vin, kita udah ngobrolin kucing, banyak, udah segala macam. Sekarang biar seru-seruan kita main games. Main games. Jadi nama gamesnya ini adalah This or That. Jadi di sini ada fishbowl yang berisi pertanyaan-pertanyaan wajib dijawab oleh Vina dan ya gua juga tentunya sih. Kita jawab pertanyaan yang ada di fishbowl ini. Gua ngambilin punya lu ngambilin punya gua ya. Oke, ya lu dulu deh. Oh langsung? Oh langsung, Oh, oke. jadi satu pertanyaan untuk berdua. Oke gini, Yaudah gua aja. Ini lu ngambil tapi kita jawab berdua. Ya udah ya. Lu yang ngambil dah. Jangan yang itu. Ih. Dah, nih. Kita jawab. Kita jawab berdua ya. Pertanyaannya adalah, wah iya lagi. Kucing cakar-cakar sofa atau kucing cakar-cakar jok motor? Gue dulu. Apa lu Ya, dulu? gua dulu ya. Kalau gua kucing cakar-cakar jok motor. Hah? Iya, karena jok motor bisa ganti, kalau sofa gua kayak mahal. Mahal po. Jok motor mah ya bisa lah. Mahal po, apalagi moge. Ya udah jangan debat. Jawab ini, mau jawab lu. Tadi kan nanya, ini kita suruh jawab. Dia udah jawab disalahin. Iya. Ini kan jawaban masing-masing. Iya, benar. Biasa, first time. Oke. Kalau gue mending kucing cakar-cakar sofa. Karena kalau sofa itu gue udah berkali-kali kan raib nih sofa gue sama kucing-kucing gue. Oh. Itu bisa diganti po luarnya. Bisa Iya. diganti, bisa di macam-macamin lah po. Terus kalau misalnya udah diganti, luarnya tuh bisa dikasih tempat cakaran gitu po, pinggir-pinggirnya. Oh, Jadi gitu. aman. Sementara Oke. kalau jok motor sampai sekarang gue nggak ganti-ganti tuh jok motor gue. Gara-gara dicakarin. Mahal po. Oh iya, benar, Maksud benar, gue, mahal. lu Ya. mikir ke? Enggak, maksud gua kan itu motor-motor biasa. Kirain gua pertanyaan itu. Oh, 400 cc. Iya, ya udah. Susah kan nyarinya. Iya, Maksudnya ya gue kan udah. mau nyari yang bagus lagi gitu. Iya, mesti gua bawa ke kirain itu. Kan bengkel. kita nggak tahu itu pertanyaannya motor apa. Ya lu gue juga gak tau tuh sofa apa. Ya Biasanya udah. sofa yang 10.000 ya ada. Ya udah, ini lanjut. Udah lanjut ya. Sip. Gua yang ngambil gantian lah. Ini kan tadi gantian. Pot banget dari tadi kek. Ya Allah. Gantian ya. Sip, buka. Kucing pup di sepatu baru atau kucing pup di helm motor? Tuh. Lu dulu berarti yang jawab. Di sepatu baru. Gue juga di sepatu baru. Sama. Kalau di helm motor kayak Nyucinya ribet kan? Lu mesti ke laundry helm.
Enggak, ini yang bikin pertanyaan, siapa yang naruh helm begini? Biar bisa kucing masuk. Ini bikin pertanyaannya juga. Kok bisa kucing pup di helm? Berarti itu orang pulang motoran, naruh helm begini, gelinding. Itu susah naruhnya. Kok bisa naruh helm begini? Ada kucing masuk kan? Berarti terbalik naruh helm itu dia. Ya udah mending sepatu baru deh. Iya kan? Benar. Iya kan? Benar. Naruh helmnya? Benar. Nah, lanjut. Aduh capek banget gue. Tawa mulu. Dah ya. Ini pertanyaan ketiga ya. Yang ketiga ya. Kucing pup di barak kesayangan lu atau lupa bawa baju ganti habis olahraga padahal mau pergi ngedate. Nggak nyambung. Pilihannya beda itu. Beda jenis pertanyaannya. Beda jenis. Apa korelasinya Coba kucing pup di barang kesayangan atau lupa bawa baju ganti habis olahraga? Ya itu bawa baju gantinya diberakin kucing itu kali gitu maksudnya. Ya kita nggak tahu itu. Itu dia yang bikin, bukan gua. Kamu gue disabetin. Yang mana jadinya? Kucing pup di barang kesayangan atau lupa bawa baju? Ya lupa bawa baju. Lupa bawa baju deh, gue juga lupa bawa Iya, baju. mau ngedate Gak ya. apa-apa lah, gue tuh keringetnya wangi bunga mawar. Weh. Iya elah. Oke, sekarang gua lagi nih ya. Pertanyaan keempat. Iya. Pasangan lu alergi kucing atau kucing lu alergi pasangan? Udah biarin, mengunjak nih. Biarin. Udah kita terima aja. Kucingnya. Pasangan lu alergi kucing atau kucing lu alergi pasangan? Coba lihat dulu. Gue nggak tahu tuh, baca tuh beneran, emang beneran. Apa sih? Pasangan lu punya cowok alergi kucing atau kucing lu punya alergi cowok? Pasangan gitu. lu alergi kucing atau kucing lu alergi pasangan lu? Oh gue tahu. Pasangan lu alergi kucing atau kucing lu alergi pasangan lu jadi takut sama pasangan lu nggak mau Enggak, deket-deket. atau setiap ngelihat pasangan gua dia kayak haci gitu. Lah, alergi orang gitu kucing. Iya. Tapi nih gue mau nanya, kalau misalnya lu punya pasangan nih gitu, terus tiba-tiba lu akan dengerin kucing lu gak ngelihat gelagat kucing kalau kayak dia kagak suka banget nih sama cowok ini nih. Lu bakal tanya tuh cowok Iya nggak? benar. Pasti gue akan, lu kenapa lu gitu. Iya, karena- Gue sama semua mantan gue dan pacar-pacar gue yang dulu ya. Gue ngomong kayak gini, Ada berapa? mau tahu aja kan gak ada di pertanyaan. Gue ngomong kayak gini, tadi 56 ya, oke. Kedudukan lo di hidup gue itu yang pertama Allah, kedua Rasulullah, yang ketiga nyokap, yang keempat bokap. Yang kelima moi-moi, pau-pau, kucing-kucing gue yang lain-lain sampai 56. Nah lo yang ke 57, nah sekarang ada 57. Lo yang ke 58. Lo masih banyak tingkah. Gue juga gak mau sama lu. Jadi maksud gue, kalau lu datang ke kehidupan gue, lu tuh yang ke 58 sekarang. Jadi gak usah Jangan banyak gaya banyak gitu. gaya, Iya, bener, jangan ada sosok. 57 kucing yang gue sayang. Lu yang paling bawah nih gitu. Jadi gak usah banyak gaya. Oke. Next, Lu pasangan sekarang lu. ada pacar tapi? Oh ini sesuai ini ya? Itu gak ada di skrip. Kok ada yang mau gitu? Ini belum dibales. Iya. Kalau gua kucing alergi pasangan. Parah, katanya sayang sama kucing. Iya makanya. Kayaknya sayang sama kucing. Masa kucing yang alergi sama pasangan lo berarti lo akan Iya. akan memilih manusia dibandingkan kucing lo dong. Yang normal gitu, Pina. Enggak. Kalau gua pasangan lo alergi kucing, gua tinggal tuh orang. Oh ya udah, ya biar beda aja jawaban Ya beda kita aja ya. Oke, biar nggak selek. Bayan lu kita. Gue pernah dicekek dia, mau mati beneran gua. Lagi ketemu gitu langsung gini, weh gue kira bercanda. Nah, terus orang video enak banget lu di atas Pina gitu Nah, katanya. itu. Enak banget lu di atas Pina, Itu pala lu gue mau mati. Iya bener. Terus tahu nggak? Masa dia waktu pas gue cekek dia ngiler. Siapa? Lu? Ya gimana gak ngiler, itu gak mati juga bagus bener. Kan gue dicekek gini nih, gue ditibanin sama dia. Terus komen-komen, enak ya po ya dinaikin. Nah tuh enak kan? Pala lu gila kali ya, orang gak bisa napas gimana. Nih pertanyaan selanjutnya.
Kucing lu dirawat mantan selama 1 hari atau dirawat gua selama 1 minggu? Lu, Iya, Rispo tuh, Rispo. coba lihat. Itu. Rispo. Seminggu. Siapa sih ini? Ketawa. Kenapa dua-duanya malesin? Ya mending gua seminggu. Iya sih, ya kan? mending lu lah. Mending gua seminggu daripada mantan lu dia ntar kesel Iya, sama lu ntar kucing lu. dipelet, diguna-guna kucing gue. Dia aja nggak bisa jadi cowok yang baik buat lu, lagi buat kucing lu. Wah! Ya kan? Jadi dirawat gua seminggu ya? Yes, Oke. betul. Sehari 300. Ya elah, mahal banget. Kemahalan ya? Iya gua nggak tahu. Oke, next ya. Terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Nih, buka. Kehilangan 1 kucing seminggu atau kehilangan HP seminggu? Ya HP lah. Lu seminggu sekali kehilangan HP. Ya udah tinggal beli. Ada komputer, bisa buka WhatsApp di komputer, jangan susah. Nomor lu gonta-ganti lu, WhatsApp lu baru lagi. Jadi lu kehilangan 1 kucing seminggu apa kehilangan HP seminggu? Ini masuk ini. Anu juga pertanyaannya. Kalau gue mendingan gue nggak punya HP, kehilangan HP seminggu gue. Nggak peduli gue. Yang penting kucing gue ada di tangan gue. Ya udah. Lu apa? Kehilangan HP tapi jangan seminggu banget dah. Masa tiap minggu beli HP. Oke, terima kasih Vina, sharing-sharingnya Thank you, seru Rispo. banget. Terima kasih. Tapi sebelum pamit nih, ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang pelihara kucing, yang suka sama kucing, yang mau adopt kucing, pesan dari lu apa? Oke, buat kalian yang suka sama kucing, sayang sama kucing, dijaga baik-baik karena dia itu tidak lama lah hidupnya dibandingkan dengan kita. Ya mungkin kalau misalnya kalian sibuk di luar gitu kan, kadang tuh kita akan lupa sama yang sudah menemani kita selama ini di rumah. Jadi jangan lupa aja kalau kalian harus bonding dan main sama kucing kalian. Bener banget, sama kayak pantun ini. Ikan bandeng pergi ke kota, ikan gabus pergi ke rawa. Terima kasih sudah menyimak cerita, semoga bisa bikin ketawa. Terima kasih Vina udah mau main-main ke Chit Cat by Meo. Sohib Meo, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Chit Cat by Meo. Karena setiap meong punya cerita. Thank you. Bye.